pada malam hari ini saya boleh mengingat kebaikan daripada Mami Oscar atau Mami Cinti. Saya adalah satu-satunya menantu perempuan dari Mami. Kalau kemarin Bendra dan Yudi sudah bersaksi ya bagaimana kehidupan mereka bersama Mami, hari ini saya mau mengatakan bahwa yang mitos biasanya orang katakan mantu, menantu, dan mertua itu harus konflik. Tapi saya selama 44 tahun menikah tidak pernah ada konflik dengan Mami sama sekali. Puji Tuhan, karena saya mempunyai mertua yang sangat baik. Sungguh-sungguh kami tidak ada konflik. Sekalipun kami nggak punya anak, nggak pernah sekalipun Mami bilang apa, kamu pernah apa, kamu hamil kah, atau kamu kok nggak punya anak dan sebagainya, ke dokter kan, nggak pernah. Kami nggak pernah ngurusin yang demikian. Padahal keluarga Teja Sukmana itu putus dengan kami tidak punya anak ya. Tapi Mami nggak pernah, Mami sama sekali nggak pernah mengurus atau ikut campur dalam rumah tangga kami. Itu yang terbaik. Karena dalam firman Tuhan kami selalu terapkan dalam Efesus 2 ayat 6 ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu, itulah perintah yang penting seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Jadi kami berdua diberi kesempatan oleh Tuhan memelihara, tidak punya anak tapi memelihara 4 orang tua sebetulnya di rumah kami. Dan kedua ii saya sudah meninggal dahulu, dan tinggal Mami dan Mami Oscar dan Mami saya sendiri yang ada di rumah. Tapi itulah privilege pada diberikan oleh Tuhan pada kami. Kami punya tanggung jawab terhadap mereka, meskipun tidak punya anak, tapi kami punya orang tua yang harus kami pelihara, harus kami supaya mereka nyaman dalam hidup ini. Dan itulah kami berdua lakukan. Kami tidak pernah sesuatu pun itu yang mereka butuhkan, kami selalu berusaha memenuhinya. Dan itu puji Tuhan, dengan demikian kalau kita hormat pada orang tua, maka kehidupan kita akan diberkati dan panjang umur. Saudara, berapa kali, 5-6 kali suami saya ini nyerempet-nyerempet dengan maut. Tiap kali sakit itu sakit yang cancer, entah bening, yang kena virus, yang kematian, dan terakhir itu COVID. Dalam doa saya waktu malam COVID itu pun, waktu dia kena COVID, saya pernah berdoa demikian, Tuhan, kami masih punya tanggung jawab. Ada oma-oma di rumah itu bagaimana Tuhan? Saya juga serukan demikian. Dan Tuhan sekali lagi meluputkan suami saya dari maut. Jadi luar biasa. Tuhan tuh kalau berfirman, dia pasti akan melaksanakannya. Kita hormat pada orang tua, maka kita akan berbahagia dan panjang umur. Tahukah Anda bahwa kami diberkati itu karena doa dari oma-oma ini. Mereka doa dan puasa. Tahu kalau kita sering sekali pergi dan itu bisa membahayakan kami, tetapi mereka dengan doa dan puasa, justru mereka ini pendukung doa dari kami. Itu luar biasa. Mami adalah yang disebut lady yang dapat dibanggakan. Adalah wanita yang rajin. Kerajinannya itu luar biasa. Tidak pernah tangannya itu diam. Sampai keadaan sekarang pun waktu beberapa tahun ini sudah mundur ya, itu tangannya nggak pernah diam. Kayaknya selalu menjahit atau menggunting.
sungguh-sungguh dari memang ahlinya dalam membuat spray, membuat handuk, membuat segala macam ornamen-ornamen Natal yang lucu-lucu, serbet. Itu yang saya kenang. Setiap kali saya mau anniversary selalu ada spray baru untuk kamar saya. Itu bikinan dari Pak Mami sendiri, dan adalah wanita yang rajin. Kue-kuenya enggak pernah orang bilang enggak enak. Selalu saya yang beri itu selalu bilang, wah enak sekali. Dan juga makaroni skoter dan sebagainya. Puji Tuhan, tangannya enggak pernah enggak berbuat sesuatu juga untuk menolong orang lain. Meskipun keadaannya enggak berkelebihan, tapi dia selalu mengulurkan tangannya pada yang susah. Mami adalah mami yang teguh juga, di mana masa-masa sukar pernah dia lewati, tapi dia lewati dengan senyuman dan selalu ada pujian dalam mulutnya. Dia selalu menyanyikan, kalau susah, dia selalu Yesus sobat yang setia. Selalu dinyanyikan Yesus yang sobat. Kalau dia suka cita, dia soraklah haleluya. Itu lagu kesukaannya. Jadi tiap hari saya lihat Mami itu ada sesuatu yang dipersembahkan pada Tuhan. Doa ada saudaraku, doanya bahasa Belanda. Alkitabnya itu besar ya. Saya selalu berikan itu pembesar yang seperti penggaris itu, jadi dia bisa mengikuti pembacaan Alkitab. Dan dia adalah pelaku firman. Tahukah saudara, sampai 45 tahun lalu masih memberikan perpuluhan, dan perpuluhannya itu besar. Dia adalah pelaku firman dan sungguh-sungguh luar biasa. Mami adalah orang yang setia pada Tuhan, yang selalu Tuhan nomor satu dalam hidupnya. Makanya selalu hidupnya penuh dengan senyum, dan selalu kalau ada telepon dia selalu bilang, apa yang saya bisa lakukan buat kamu. Jadi makanya selalu ini membantu ya. Juga Mami adalah seorang yang lovable, patut dicintai oleh Allah dan manusia. Banyak yang mencintai dia. Dimanapun saya lihat bahwa orang-orang sangat dekat dengan Mami, yang menganggap Mami itu sebagai ibunya sendiri, ya. Dimana mereka kalau susah bisa curhat sama Mami, dan biasanya dikasih nasihat. Dan dia selalu katakan dan bersaksi bahwa dia adalah orang yang paling bahagia di dunia ini, karena dia punya anak cucu yang mengasihi dia, juga Tuhan Yesus yang terutama mengasihi dia. Kalau saya belikan oleh-oleh dari luar negeri ataupun mana saya pergi, lalu memberi sedikit aja barang sesuatu, sama lipstick atau bedaknya atau parfum, itu selalu kasih gimana ya, aduh ini senang sekali. Saudara, saya ini sudah sama Pak Ari ini sudah umur 70, hampir mendekati, saya hampir mendekati 70, tapi selalu dipanggil Nik ya. Dan Pak Ari ini selalu dipanggil Nyo. Jadi kami selalu seperti awet muda ya, hadapan Mami, seperti Mari dan Sito hadapan dia. Jadi itu sungguh Mami adalah Mami yang menyenangkan ya. Selalu dari ucapannya itu selalu berterima kasih, seperti Stephen tadi katakan, thank you ya, terima kasih. Apapun diberikan meskipun kecil, itu terima kasih. Selalu bersyukur. Jadi saya mau katakan, Mami sudah meninggalkan sesuatu yang baik, dan saya mengikuti teladan Mami tersebut. Dan saya percaya bahwa kalian yang sudah mendengar firman Tuhan, hormati orang tuamu selagi dia ada. Ada suatu saat kita nggak bisa menghormat, nggak bisa menyentuh dia lagi, nggak bisa sayang dia lagi. Selagi ada, kasihilah dia dengan segenap hati. Dan saya percaya Tuhan akan memberi engkau berbahagia dan panjang umur. Itu yang terjadi bagi kehidupan kami. Roh ministry boleh terjadi tidak karena doa-doa daripada Mami Tinggi.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kalau anak yang bicara mah biasa. Kalau menantu itu baru luar biasa. Puji nama Tuhan. Dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Daniel kemarin, yang dikutip adalah Mazmur 116 ayat ke-15. Dan saya mau bacakan di sini. Saya ambil beberapa ayat dari Mazmur 116 ini. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat 15, "Precious in the sight of the Lord is the death of his saints." Dalam terjemahan lain dikatakan, "If a holy lover of God pass away, touching his heart," kita akan menyentuh hatinya Tuhan. Mami saya adalah Jesus lovers, yang sangat cinta Yesus. Vivi masih ada rekaman terakhir, dia doa bahasa Belanda dan yang keluar dari mulutnya Yesus, Yesus. Kehidupan Mami adalah sebelum kenal Kristus dan sesudah kenal Kristus. Orang tanya pada saya, Pak Arifin belajar pelayanan di mana? Loh, kalau pelayanan di gereja ya belajar dari Bapak Pendeta Aris Abraham. Tapi pelayanan dalam kehidupan belajar di rumah. Saya melihat apa yang dilakukan oleh mama saya, dilakukan papa saya, bagaimana hidupnya cuma menolong orang meskipun dalam keadaan tidak mampu. Tetapi itu saya belajar dari mereka. Jangan percaya kalau harus ketemu pendeta hebat untuk bisa melayani Tuhan, harus dari rumah. Yang pertama dikatakan begini, "Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku akan berseru kepadanya." Saya mendapat WA dari seorang ibu yang dianggap oleh keluarga kita itu adalah pengikut Kristus, yaitu Ibu Inawati Prawiro, Ciineke. Sebelum saya bertobat, mungkin hati mami saya setia lihat modelnya saya, istrinya saya kasar, sombong, istrinya menderita, ya. Jadi dulu saya katakan, I give my wife 3 rings, engagement ring, wedding ring, and suffering. Sebelum kenal Tuhan loh, ya, sebelum kenal Tuhan. Dia bilang begini sama Ineke, "It happened so. Aku punya seorang putra. Tolong doa buat dia supaya dia kenal Tuhan Yesus." Saudara, apa yang terjadi? Doa itu dijawab oleh Tuhan. Saya menerima Tuhan di halaman rumahnya mereka di Jalan Mungin Sidi. Dan sejak itu Pak Prawiro jadi ya pelayanan rekan senior saya dalam pelayanan. Dan bagaimana keluarga kita jadi keluarga Kristen? Jangan lupa, engkau kita sama sekali nggak kenal Tuhan Yesus. Tapi saya punya seorang oma, ya namanya Han Unyo, oma di Probolinggo itu progresif revolusioner, saudara. Anaknya semua disekolahkan di sekolah Katolik. Padahal engkau saya itu pengurus sekolah Chinese. Betapa malunya, saudara. Sebab dia melihat ada sesuatu nilai-nilai yang baik di sana. Di sana pertama kali mama saya mendengar nama Yesus. Saudara yang kasih, yang saya mau sampaikan, doa seorang ibu itu didengar Tuhan. Lalu saya ingat juga satu hari ada seorang ibu yang menangis di rumah saya. Ibu ini berasal dari Ceylon, Sri Lanka.